Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Harian Official. Kali ini kita akan berbagi materi tentang persamaan kuadrat, melanjutkan minggu lalu. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, dapat dilihat dari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Adapun jenis-jenisnya yang pertama yaitu, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berlainan. Ada dua akar real yang berlainan. Salah satu akarnya yang pertama yaitu, jika D berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu rasional. Jadi kalau di situ dia bentuknya kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu rasional. Yang kedua, jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu irasional atau tak terukur. Jadi masih paham ya bentuk dari kuadrat sempurna. Bentuk dari kuadrat sempurna seperti apa? Yang kita sudah jelaskan waktu pertemuan ke-1 dan kedua. Jadi bentuk akar kuadrat yang sempurna yaitu kita misalkan X plus minus A pangkat 2. Nah, jadi bentuk akar kuadrat yang sempurna ya seperti ini. Nanti hasilnya pasti kalau enggak X sama dengan min A atau X sama dengan A. Jadi ini namanya bentuk akar kuadrat yang sempurna. Bila didapatkan D lebih besar dari 0 kemudian berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya itu irasional. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama. Akarnya kembar, real, dan rasional. Jadi jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang sama. Selanjutnya, jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau keduanya akarnya tidak real. Ya, jadi tidak mempunyai akar yang real. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat di contoh soal. Untuk D lebih besar dari 0. Untuk D lebih besar dari 0. Tentukanlah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini, yaitu dari 2x pangkat 2 min 7x ditambah 6 sama dengan 0. Cara menjawabnya adalah 2x pangkat 2 min 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita tentukan dulu koefisiennya. Nah, koefisiennya adalah A sama dengan 2, jadi A-nya sama dengan 2, ya. A-nya sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2. Kemudian B-nya min 7, B-nya min 7. Kalau min dia ditulis ya min 7. Kemudian C-nya 6. Nah, C-nya 6. Lanjut. Rumusnya adalah mencari diskriminan adalah D sama dengan B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Kita masukkan saja koefisien dari bentuk akar ini, akar persamaan kuadrat ini. Bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat ini, koefisiennya kita masukkan ke dalam rumus. Berarti D sama dengan min 7, B-nya min 7, dikurang 4, min 7 pangkat 2 dikurang 4, dikali A-nya 2, kemudian dikali C, C-nya 6. Dihasilkan min 7 pangkat 2 sama dengan 49, min 7 dikali min 7 plus 49, kemudian min 4 dikali 2 min 8, min 8 dikali 6, 48 atau min 48. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah D sama dengan 1. Di sini D sama dengan 1 adalah lebih besar dari 0. Jadi akar persamaan kuadrat di atas rasional berlainan. Ya.
Sampai sini paham? Kenapa kok rasional berlainan? Karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat sempurna atau kuadratnya kuadrat sempurna yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ini bentuknya bentuk akar persamaan kuadrat yang berbentuk persamaan kuadrat sempurna atau kuadrat sempurna. Dari mana akar persamaan kuadrat sempurna? Nah, ini bisa kan X plus 1 pangkat 2 atau X min 1 pangkat 2. Ya kan? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya 1 kan pangkat dari 2. 1 kali 1 ya tetap 1. Berarti ini tetap persamaan kuadrat yang sempurna. Misalkan di sini 4, misalnya diskriminannya 4 ya. Dia termasuk persamaan kuadrat sempurna. Karena apa? 4 ini adalah akar dari 2 dikali 2. Nah, ini yang namanya sempurna yang seperti itu. Nah, yang sempurna itu yang seperti itu. Ada lagi misalkan 16. 16 juga termasuk kuadrat yang sempurna karena perkalian dari 4 dikali 4. Paham ya? Selanjutnya. Tentukanlah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini, yaitu X pangkat 2 min 4X min 1 sama dengan 0. Cara menjawabnya pun sama. Tentukan dulu koefisien-koefisien dari X pangkat 2 min 4X min 1 sama dengan 0. Kita tentukan dulu. A-nya berapa? A-nya di sini kan 1 ya. Karena nggak ditulis 1, nggak perlu ditulis 1. Kemudian B-nya min 4. C-nya juga min 1. Kalau min ditulis ya. B-nya min 1. B-nya min 4. C-nya min 1. Rumusnya tetap diingat ya. Rumus diskriminan yaitu sama dengan B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Kita masukkan. B-nya min 4. Min 4 kuadrat. Kemudian min 4. A-nya 1, C-nya min 1. Min 4 dipangkatkan 2 berapa? 16. Kemudian min 4 dikali 1 min 4. Kemudian min 4 dikali min 1 4 atau plus 4. Diskriminannya adalah 16 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, di sini D lebih besar dari 0, yaitu diskriminannya 20. Namun, ini bukan bentuk persamaan kuadrat sempurna atau tidak berbentuk kuadrat sempurna. Karena perkalian dari 20 ini adalah bisa 4 kali 5 atau 2 kali 10. Karena dia tidak kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna yang sudah dijelaskan tadi. Harus dia sama, misalkan 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, itu kuadrat yang sempurna. Jadi akar-akarnya adalah perkalian bilangan itu sendiri atau dia kuadratnya kuadrat sempurna. Seperti itu penjelasannya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah irasional berlainan. Sampai di sini paham ya? Nanti silakan bisa cari-cari contoh soal yang lain agar lebih paham lagi. Selanjutnya, contoh soal untuk D sama dengan 0. Tentukanlah jenis-jenis persamaan kuadrat berikut ini. 4X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1/4 sama dengan 0. Cara menjawabnya sama juga. Kita tentukan dulu koefisiennya. A-nya 4, B-nya 2, kemudian C-nya 1/4. Kita masukkan ke dalam rumus. D sama dengan B pangkat 2 min 4A kali C. D diskriminannya B-nya 2, berarti 2 pangkat 2 min 4, A-nya 4 dikali 4, C-nya 1/4 dikali 1/4. 2 pangkat 2 4 gitu. 2 pangkat 2 4, kemudian min 4 dikali 4 sama dengan min 16. Min 16 dikali 1/4 sama dengan min 4. Paham ya? Min 16 dikali 1/4 sama dengan min 4. Dari mana? Min 16 dibagi 4. Pertama min 16 dikali 1, kemudian per 4. Sampai sini paham ya? Nah, sampai sini paham. Jadi D-nya sama dengan
4 min 4. Berapa? D-nya sama dengan 0. Tadi kalau sama dengan 0 berarti apa? Berarti akar-akar persamaan kuadrat di atas mempunyai dua akar yang sama atau akar kembar real dan rasional. Sangat mudah sekali untuk ini. Berarti kalau dia diskriminannya 0, berarti dia pasti akar-akar persamaan kuadratnya yaitu akar yang sama, atau akar kembar atau real dan rasional. Sangat mudah sekali. Soal untuk D lebih kecil dari 0. Tentukanlah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini. X pangkat 2 min 6X ditambah 12 sama dengan 0. Cara menjawabnya sama. Di koefisien-koefisiennya kita tulis dulu. Misalkan A-nya 1, B-nya berapa? Min 6 di sini ya. Kemudian C-nya 12. Rumusnya tetap diingat untuk mencari diskriminan B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Kita masukkan langsung min 6, kemudian B-nya min 6, min 6 pangkat 2, A-nya 1, berarti min 4 kali 1, C-nya 12. Diperoleh min 6 pangkat 2 sama dengan 36, min 4 kali 1 kali 12 hasilnya min 48. Didapat diskriminannya adalah D sama dengan min 12. Nah, min 12 ini lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih kecil dari 0 berarti apa? Berarti akar-akar persamaan kuadrat di atas imajiner atau tidak nyata atau tidak real. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami ya. Bisa dipahami bahwasannya kalau dia D-nya lebih kecil dari 0 berarti dia akar persamaan kuadratnya imajiner atau tidak real. Sampai sini insya Allah semuanya bisa dipahami, bisa dipelajari. Silakan bila kurang paham nanti mencari contoh soal yang lainnya. Selanjutnya, tentukanlah nilai P agar persamaan kuadrat berikut ini memiliki akar yang sama. Ingat, memiliki akar yang sama berarti D-nya sama dengan 0. Nah, D-nya sama dengan 0. Yuk kita jawab. Yang A dulu. X pangkat 2 min 4X ditambah 16 sama dengan 0. Syaratnya, syarat agar akarnya sama atau kembar, itu adalah D sama dengan 0. Selanjutnya, ingat rumus, B pangkat 2 min 4A kali C sama dengan 0. Rumusnya. Lalu kita masukkan. Di sini kan mungkin sudah tidak perlu ditulis lagi ya, koefisien-koefisiennya sudah paham ya. Di sini kan B-nya P, kemudian A-nya 1, C-nya 16. Langsung kita masukkan. Kita langsung masukkan saja. B-nya berapa B-nya? B-nya min P, berarti min P pangkat 2. Kemudian dikurang 4 kali A, A-nya 1, C dikali C, C-nya berapa? 16. Sama dengan 0. Berarti min P pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali 16. Diperoleh 4 pangkat 2, P pangkat 2 min 64. P pangkat 2 min 64. Nah, ini dicari akar-akarnya. Bagaimana cara mencari akar-akar ini? Bisa simak video Bapak yang kemarin-kemarin atau mungkin yang sudah mencatat cara mencari akar-akar. Ini bisa dicari. Hasilnya adalah P min 8, P plus 8. Ini adalah akar-akar dari P pangkat 2 min 48. Berarti jadi nilai P-nya sama dengan 8 atau P-nya sama dengan min 8. Bagaimana caranya? Ya ini, P sama dengan min 8, P dikurang min 8 sama dengan 0, berarti P-nya 8. P plus 8 sama dengan 0, P sama dengan min 8. Pindah ruas. Nah, misalkan kita coba, mohon maaf sebelumnya, walaupun coret-coretnya kurang bagus. Jadi untuk mencarinya ya P dikurang 8
sama dengan 0. Berarti P sama dengan 8. Paham ya? P dikurang 8 sama dengan 0, P sama dengan 8. 8-nya pindah ruas ke kanan. Nah, paham ya? Sama juga dengan untuk yang ini. Nah, ini sama juga ini. Oke, selanjutnya untuk yang B. B plus 3 dalam kurung X pangkat 2 min 4X plus P sama dengan 0. Tentukan nilai P-nya. Nah, syaratnya tetap karena ingin kita tahu akar yang sama. Berarti D-nya sama dengan 0. Rumusnya tetap B pangkat 2 min 4 kali A kali C sama dengan 0. Kita masukkan rumus. B-nya min 4 berarti min 4 pangkat 2 dikurang P dalam kurung P plus 3 karena A-nya P plus 3 dikali P. Nah, kita kalikan ya, jangan lupa dikalikan. Berarti dikali 4 kali P, kemudian 4 kali 3. Setelah didapat hasilnya dikali P. Didapatlah hasilnya P16 min 4 P pangkat 2 ditambah 12 P. Ya, min 16 min 4P pangkat 2 ya. 4P pangkat 2 min 12P. Sampai sini ada yang kurang paham? Kita coba untuk perkalian yang ini. 4P jadi 4P ditambah 12P. Nah, dari mana ini? 4P ditambah 12P didapat dari perkalian min 4P. Oh, mohon maaf, ini berarti min ya. Mohon maaf, ini min. Ini juga min. Nah, min 4P min 12. Nah, ini kemudian dikali dengan P. Nah, berarti min 4 dikali P kan min 4P. Kemudian min 4 dikali plus 3 kan min 12. Kemudian dikali lagi dengan P, berarti min 4P, min 12 dikali P. Nah, dalam kurung dulu ya. Dalam kurung. Dikali P. Nah, dikali P. Nah, min 4P, min 12 dikali P. Didapatlah min P kuadrat, min P dikali P, min 4P kuadrat, terus min 12 dikali P, min 12P. Paham ya? Didapat dari mana ini? Nah, selanjutnya kita pindahkan min 4P kuadrat ditaruh depan, kemudian disusul min 12P, kemudian plus 16. Plus 16 karena di sini plus 16. Kalau plus tidak perlu ditulis itu di awal. Kemudian ini karena terlalu besar kita faktorkan. Ini bisa ya kita faktorkan sama-sama dibagi 4. Sama-sama dibagi 4 diperoleh sama-sama dibagi min 4. Nah, sama-sama dibagi min 4 diperoleh P kuadrat ditambah 3P dikurang 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini gimana lagi? Ya, jadi cari akar-akarnya. Bagaimana cara mencari akarnya? Sudah ya, untuk minggu lalu sudah kita ajari untuk mencari akarnya bagaimana. Nah, didapatlah hasilnya P plus 4, P min 4. Nah, jadi nilai P sama dengan min 4 atau P sama dengan 1. Sangat mudah sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih banyaknya mohon maaf apabila ada kekeliruan untuk salah pengucapan atau yang lainnya atau suara yang berbisik karena ya kondisi di pinggir jalan. Nah, untuk kurang jelasnya nanti bisa hubungi saya langsung. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
selalu wabarakatuh.